Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Saiful Hidayat di Galeri Garseal ya. Oke, pada kesempatan video kali ini kita jalan-jalan keliling kampung aja ya, sekitar sambil bahas-bahas sesuatu ya. Pas bahas apa gitu ya. Kebetulan ada yang akan saya bahas di motovlog kali ini. Dan sebenarnya sih saya keluar aja nih biasanya mau main males gitu ya. Sekarang lagi hari berapa ya, hari ketiga setelah lebaran ya. Dan minal izin wal faizin, mohon maaf zahir yang batin ya, lupa tadi gak diucapin ya, mohon maaf banget. Dan sekarang kita ada di jam berapa nih, jam 9. Tadi saya keluar dari rumah itu sekitaran jam 9 pagi ya. Dan ini jalanan disebut rame enggak gitu kan, disebut sepi juga enggak gitu, masih banyak yang lewat lah, mau yang mantai-mantai kemana gitu, yang mau mudik, yang mau main atau kemana ya, banyak lah keperluannya. Tapi kebanyakan kayaknya ini mau main aja sih, mau mantai ya. Kebetulan ini jalur ke Pantai Ranca Buaya ya jalan ini. Dan oke, di kesempatan motovlog kali ini kita akan membahas tentang kacang kedelai ya bro. Kenapa kacang kedelai? Karena kemarin di motovlog yang pertama kita ngebahas tentang ya wirausaha berwirausaha tempe, yaitu dari awal seperti apa gitu, pengalaman saya dari awal seperti apa tentang berusaha tempe. Dan sekarang kita akan bahas kenapa kacang kedelai mahal coy. Jadi sebenarnya kacang kedelai mahal itu udah dari tahun-tahun kemarin ya, tapi bullishnya itu tahun sekarang gitu ya, kenaikannya cukup lumayan tinggi. Untuk di tahun kemarin ini kacang ini mungkin ya dari tahun 2021 ya, dari awal 2021 ini kacang kedelai mengalami kenaikan ya. Ya, jadi kacang kedelai mengalami kenaikan dari sejak tahun 2021 kemarin, tapi kenaikan agak signifikan. Itu dari awalnya saya mulai merintis usaha, itu kacang kedelai per karungnya itu sekitar 425.000 ya, paling mahal itu 425.000 kalau nggak salah, itu udah tahun 2019 ya untuk Garut Selatan. Terus dari 2020 terus mengalami kenaikan gitu kan, 2020 dan kemarin 2021 itu cukup bullish juga gitu kenaikannya, hingga per karungnya itu nyampe 500.000 sampai 550. Nah, di tahun kemarin. Dan di awal tahun 2022 ini kacang kedelai makin naik lagi coy, naik sampai 50.000 pada awal tahun 2022, hingga sampai harga tertinggi sampai saat ini belum berubah juga, sekitar 650.000 untuk daerah Garut Selatan. Tapi saya gak tahu sih untuk daerah kalian itu berapa gitu ya. Tapi di sini untuk Garut Selatan, di daerah Cisewu khususnya, harga kacang kedelai itu mencapai 650.000 per 50 kilonya guys ya. Nah, jadi akan kita bahas kenapa sih, apa faktor apa aja yang membuat kacang kedelai ini naik coy ya. Oke, mungkin kita akan bahas untuk yang poin pertama. Dan sebelum kita lanjut lagi videonya, kalau baiknya kalian klik subscribe dulu, karena satu subscribe dari Anda merupakan sebuah kontribusi bagi saya untuk membuat konten yang lebih menarik dan bermanfaat buat kalian semua. Oke, kembali lagi pada faktor pertama yang menyebabkan kedelai naik. Yang pertama itu karena inflasi Amerika Serikat yang terus meningkat dari tahun ke tahun ya. Seperti yang kita ketahui ya, kacang kedelai ini diimpor langsung dari Amerika Serikat lalu ke Cina, dari Cina lalu ke Indonesia gitu kan. Di Cina sebagai transit aja. Dan inflasi meningkat ya di Amerika Serikat, otomatis dolar juga naik gitu kan. Ya dari situ ya kita akan beli dolar ya, misalkan ya seperti ya pasti dolar ya, namanya impor pasti dolar ya, harga dolarnya naik dan otomatis harganya juga naik. Jadi seperti itu coy. Jadi sangat mempengaruhi sekali itu harga dolar terhadap kacang kedelai ya, terutama barang-barang impor seperti komoditas-komoditas impor kedelai dan banyak juga yang lainnya ya, itu sangat mempengaruhi sekali gitu kan. Nah, faktor yang kedua itu karena adanya kelangkaan CPO, seperti yang kita ramai banget ya kemarin, karena kita mengalami kelangkaan minyak, hingga minyak di sini kita juga sangat mahal gitu, minyak sawit itu, minyak nabati mahal. Nah, Amerika, khususnya Amerika, terus Meksiko dan negara-negara Eropa yang lainnya berinisiatif menggunakan kedelai sebagai alternatif minyak nabati. Jadi penggunaan minyak nabati itu
ya digunakan untuk ya itulah, kacang kedelai juga sebagian digunakan untuk minyak nabati gitu coy. Jadi ya gimana ya, jadi mungkin yang diimpor itu gak sebanyak seperti yang biasanya gitu, karena digunakan sebagai alternatif minyak nabati di Amerika dan ya di sana gitu ya. Jadi udah banyak juga yang menggunakan kedelai sebagai minyak nabati. Tadi ada Meksiko, terus Amerika Serikat juga, terus ada negara-negara sebagian Eropa gitu kan. Ya jadi seperti itu guys. Nah terus faktor yang ketiga adalah konsumsi kedelai di Cina itu meningkat. Nah, kalau biasanya, jadi sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya biasanya Cina hanya transit aja tuh kalau permasalahan buat kacang kedelai ya. Tapi untuk dari 2 tahun ke belakang, dari tahun 2020, saya membaca artikel ini dari CNBC ya, yang cukup media yang cukup relevan tentunya. Jadi Cina itu mulai mengkonsumsi itu komoditas-komoditas seperti jagung, kacang kedelai, dan komoditas lainnya ini meningkat hingga berapa persen lupa, pokoknya mah banyak lah. Nah penggunanya untuk apa? Katanya untuk pakan ternak ya. Jadi Cina mulai, mungkin pakan ternak di Cina ini mungkin mulai banyak gitu mungkin ya, dan kebutuhan akan bahan pakan ternak di Cina ini semakin meningkat. Nah ini menyebabkan mungkin jadi kelangkaan mungkin ya. Seperti dimana dalam hukum ekonomi sendiri, di mana permintaan banyak dan stok barang itu sedikit, maka harga pun naik. Mungkin seperti itu ya. Nah jadi seperti itu guys. Terus apalagi ya, faktor berikutnya kemarin saya lupa juga sih, udah baca dari berbagai media seperti CNBC, Kompas, terus saya juga sempat menulis ya di galerivos.net, itu media informasi yang saya tulis, kalian bisa cek di situ. Mungkin kalian bisa cek di link deskripsi aja, saya juga tulis di situ ya. Oke, dan faktor berikutnya kenapa harga kacang kedelai itu naik? Ya mungkin apa aja ya. Mungkin sempat juga ada yang nulis gitu ya, karena skandal ekonomi global. Ya mungkin ya nggak tahu juga sih kalau masalah itu kan, kalau skandal kayak gitu biasanya konspirasi ya. Apakah benar atau tidak yang terjadi antara perang Rusia Ukraina ini menyebabkan harga-harga komoditas seperti ya komoditas ya, kacang kedelai, jagung, beras, dan lain-lain itu naik ya. Mungkin saya juga gak tahu, tapi untuk minyak saya akui ya, untuk minyak sendiri ya kita ketahui naik ya, terus mengalami kelangkaan karena dari antara propaganda tersebut kita ketahui lah, Rusia ini memiliki supply minyak terbesar mungkin untuk di dunia ya, selain di daerah Arab, dan mungkin ya bisa mempengaruhi juga gitu kan. Oke, mungkin itu saja yang saya ketahui dari kenapa harga kacang kedelai itu bisa naik ya guys ya. Untuk selebihnya kalian bisa cari aja nih informasi-informasi. Jadi kita sebagai pengusaha ya, meskipun usaha kita ya cuman menengah ke bawah atau usaha kecil ya, kita harus pintar-pintar mencari informasi gitu, karena informasi itu sangat penting ya guys ya. Dan mungkin sebagai langkah pemerintah juga untuk meringankan para pengrajin tempe dan tahu, atau pengrajin ya yang menggunakan bahan makanan sebagai kedelai sebagai bahan makanan untuk dijual gitu kan, usahanya dari bahan kedelai. Ini pemerintah mengeluarkan yang namanya subsidi. Sebenarnya udah lama sih subsidinya dikeluarkan, kemarin pas waktu bulan puasa kemarin itu pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut ya, dan alhamdulillah untuk saya sendiri kebagian subsidi tersebut ya. Alhamdulillah ada dapat potongan, biasanya beli satu karungnya itu
650.000 dan kita dapat potongan sebanyak 40.000 ya dari satu karungnya gitu ya. Ya alhamdulillah lah. Tapi ini subsidi tersebut tidak dilakukan selama tiap hari ya, tiap minggu ya. Jadi satu orang itu kebagian 1 bulan sekali katanya ya. Tapi alhamdulillah lah ya, segitu juga udah bersyukur kita. Jadi seperti itu guys ya. Dan mungkin video kali ini kita untuk pembahasannya ya, untuk pembahasannya kita cukup sekian aja. Dan mungkin coba kalian share video ini untuk di media sosial media kalian, dan klik suka video ini jika kalian suka tentang konten-konten seperti ini. Dan jangan lupa yang belum subscribe klik subscribe ya. Oke, dan cukup sekian video dari saya, dan terima kasih yang telah nongkrong terus di Galeri Garsel, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari Anda menyenangkan.